ini sering kalau Zoom ini kan habis waktu kita tambahkan lagi ya waktunya ya. Tadi sampai di mana? Sampai Sultan Hamid ya. Ibu cerita sedikit. Tokoh Sultan Hamid ini ketika dia sedang bekerja sama dengan APRA, dia pun Hendrik dan kawan-kawan sedang menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas Republik Indonesia apa? Dia sedang menyelesaikan lambang negara Indonesia. Apa? Burung Garuda. Jadi kalau kamu lihat lambang burung Garuda yang berapa bulu di leher, berapa bulu di ekor, berapa bulu di sayap itu menggambarkan 17 Agustus 45, dan kenapa harus menengok ke kanan, itu adalah karyanya dia. Tapi kenapa? Dia bersifat nasionalis kan kalau kayak gitu, karena paham benar. Tapi kenapa dia melakukan pemberontakan? Karena dia kecewa. Karena dia ingin menjadi Menteri Pertahanan. Tapi yang dijadikan menteri adalah Hamengkubuwono. Dah, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya kamu. Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu kasih cerita lagi. Karena ada pertanyaan. Bu mau nanya. Oh ya, Devina. Kenapa dijadiin menteri bukan si siapa tadi? Si Sultan Hamid. Kenapa malah Hamengkubuwono? Oke, pertanyaan yang bagus itu yang ditunggu. Makanya Ibu kasih jeda itu supaya kamu nanya, Devina dan kawan-kawan. Dengarkan, di seluruh rakyat Indonesia dan pejabat Indonesia yang benar-benar harus atau paham tentang kemiliteran adalah Sultan Hamid. Dia sekolah tinggi kemiliteran di negeri Belanda. Makanya dia berharap ketika kembali ke Indonesia, dialah yang akan ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Tapi kenapa kemudian yang ditunjuk adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, Devine dan kawan-kawan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun sama-sama sekolah di Belanda. Tapi dia tidak mengambil kemiliteran. Kalau lihat mengapa Yogyakarta itu dijadikan daerah istimewa, karena istimewanya adalah negeri di wilayah RI yang diakui kedaulatannya oleh Belanda. Makanya dikenal dengan nama daerah istimewa, dikasih nama DIY. Tapi ketika si Hamengkubuwono IX itu sebagai sultan, selalu melakukan hubungan baik dengan Belanda, selalu dia tidak akan susah kalau bergabung dengan Belanda, enggak. Bahkan Hamengkubuwono IX ini memilih turut bergabung dengan Indonesia, turut bersama-sama memerdekakan Indonesia dengan Soekarno. Makanya oleh Soekarno diberikan kepada Hamengkubuwono ke-9. Dia tidak mumpuni di bidang militer, tapi dia mumpuni di bidang pemerintahan. Itu. Jadi, kenapa tidak diberikan kepada tokoh ini? Karena Indonesia menghargai sekali si Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia boleh bebas loh. Dia nggak usah capek-capek perang loh, karena diakui kedaulatannya oleh Belanda. Tapi apa yang terjadi? Dia ingin masuk NKRI. Dia ingin bersama-sama mengenyahkan Belanda dari Indonesia dengan Soekarno. Makanya dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Itu Devina. Kalau dilihat dari pendidikan, harusnya si Sultan Hamid. Kamu udah lihat fotonya Sultan Hamid kan? Ntar kita lihat dulu ya. Sambil kamu cari pertanyaan lagi. Nah, ini yang pakai peci itu Hamengkubuwono IX. Dialah seorang raja di Yogyakarta, bebas, tidak diperangi oleh Belanda, bahkan kedaulatannya diakui penuh, tapi dia bersama-sama Soekarno ingin menjauhkan Belanda dari Indonesia. Kemudian yang tengah itu adalah TB Simatupang, Sekretaris Jenderal Pertahanan. Kemudian yang satu ini adalah Ali Budiarjo, juga masih di bidang pertahanan, yang tadi diinginkan dibunuh oleh APRA,
Nah, yang bawah ini adalah Sultan Hamid. Dia adalah Raja Pontianak, tadinya pro banget ke Indonesia, tapi kemudian diangkat menjadi menteri, dia inginnya menteri pertahanan, ternyata hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Oke, kecewa, akhirnya mengikuti ajakan setan. Siapa ajakan setan itu? Dialah si Westerling. Ada pertanyaan dengan diri Westerling kah atau apakah? Jelas si Sultan Hamid ya. Sultan Hamid wajar kalau kecewa ya. Tapi bangsa Indonesia pun wajar kalau memberikan itu kepada Hamengkubuwono IX. Ada pertanyaan lagi, Nurul, Kalista, Azarel, Amel, ya, Hendrik. Tentang Westerling, nggak apa-apa kan kalau yang berhubungan dengan Westerling, tapi nggak berhubungan dengan Apris, kan? Kenapa bukannya Westerling kalau nggak salah pernah mimpin pasukan khusus Belanda yang melakukan pembantaian gitu. Iya, betul. Lupa di Sulawesi Selatan ya, 46.000 ya terbantai ya. Iya. Yang jadi pertanyaan? Tunggu, yang jadi pertanyaan. Kamu tadi pernyataan apa pertanyaan? Apa mengingatkan kembali? Pertanyaan. Nah, konfirmasi aja itu. Oh, sama orangnya? Konfirmasi aja itu. Oh, konfirmasi aja. Oke, iya. Betul, Hendrik. Betul, konfirmasimu betul. Gini, jadi yang namanya Westerling ini, yang tahun 1946 melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan sejumlah 46.000. Di orang Sulawesi Selatan seluruh aja, yang satunya masuk NKRI. Nah, oleh pemerintahan Belanda pada waktu bagaimana harus diterima? Nah, oleh Westerling bukan ada semuanya. Jadi si Westerling itu adalah yang tahun 1946. Iya, ini apanya Ibu ya, jaringannya atau apanya ya? Hendrik dan kawan-kawan, ini waktu menit. Nanti pertanyaan Hendrik, Ibu jawab, Ibu jawab di WA aja ya. Kamu